kembali lagi dengan channel Moncam. Kali ini di tempat kita sedang ada vaksin Coryza ya teman-teman. Vaksin Coryza ketiga. Jadi vaksin dasar Coryza itu ada vaksin Coryza pertama, vaksin Coryza kedua, dan vaksin Coryza ketiga. Sebenarnya ada di beberapa tempat itu vaksin Coryza cukup 2 kali. Kita pun biasanya cuma 2 kali ya teman-teman. Cuman kejadian yang kemarin itu kita vaksin Coryza 2 kali, ternyata ayam kita tetap masih kena penyakit Coryza atau yang kita sebut snot. Jadi yang untuk kandang ini kita mencoba vaksin Coryza ketiga. Nah, vaksin Coryza itu apa sih? Vaksin Coryza adalah vaksin inaktif berbentuk emulsion yang mengandung bakteri. Bakterinya ada Avibacterium dan lainnya. Fungsinya untuk mencegah terjadinya infeksi Coryza atau snot pada ayam. Untuk dosisnya 0,2 untuk ayam yang kecil yang vaksin Coryza pertama. Untuk vaksin Coryza ketiga ini 0,5 mili per ayam ya teman-teman. Nah, untuk penyakit Coryza sendiri itu ciri-cirinya adalah matanya bengkak, berair, ngorok, dan seperti itulah. Aku pernah ada di video sebelumnya penyakit Coryza itu seperti apa ya teman-teman. Jadi kita cek yuk vaksin Coryza itu seperti apa. Jadi ketika kandang itu ada penyakit snot itu sudah cukup tegang buat siapapun, karena penyakit snot itu cepat menular dan susah banget untuk disembuhkan, dan prosesnya cukup lama ya teman-teman. Lihat sama masnya. Halo mas. Disuntikkan, diinjeksi di pahanya ya teman-teman. Lihat. Coryza kita. Untuk mencegah penyakit snot. Wah, snot itu penyakit yang menyeramkan buat peternak. Karena penyakit snot itu cepet banget menular teman-teman. Dalam waktu semalam misalnya ada ayam 1 yang snot, dan kita nggak tahu besoknya itu bisa sampai 10-20 ayam, bahkan bisa lebih yang tertular. Karena penyakit Coryza ini itu cepat banget menularnya. Dan untuk penyakit snot ini kita biasanya untuk pengobatan, untuk antibiotiknya kita menggunakan amoksitin di pagi hari. Di siang hari kita menggunakan doxerin, dan siangnya kita ada injeksi di B-kompleks dan Fistrep. Jadi untuk memaksimalkan pengobatan ya teman-teman, nggak bisa hanya penyakit snot itu dikasih antibiotik saja, tidak bisa, atau doxerin aja, atau obatnya itu kan doxerin aja itu juga nggak bisa. Harus ketiga-tiganya dalam waktu yang bersamaan, bukan bersamaan, gantian pagi dan siang maksudnya, berurutan seperti itu ya teman-teman. Kalau di kandang teman-teman ada namanya snot atau Coryza yang diobatin hanya antibiotik aja, atau hanya kapsul tetakrol atau trimisin aja, itu tidak akan sembuh ya teman-teman. Jadi harus ada antibiotik di pagi hari, siang harinya itu dikasih obat, kita pakainya doxerin, terus ada injeksi namanya Fistrep B-kompleks. Nah, untuk memaksimalkan pengobatan kita biasanya menggunakan itu, dan biasanya dalam waktu 3-4 hari sudah ada perubahan.
Jadi kalau pengobatan Korisa ini tidak bisa hanya setengah-setengah. Dan bila ada penyakit Korisa itu, dana yang kita keluarkan cukup ekstra, teman-teman. Terus untuk obat injeksi yang biasanya kita pakai ketika ada penyakit Korisa, kita menggunakan ada Family Pack, ada apa lagi ya, Gentamicin kalau nggak salah, dan lainnya. Pokoknya obat-obat yang antibiotiknya yang untuk spektrum luas. Nah, yang injeksi vaksin ini sudah pernah datang ke sini sekali. Vaksin apa? Korisa juga mungkin yang Korisa kedua. Itu yang diinjeksi yang pahanya ya, teman-teman. Dan diusahakan jangan sampai kena tulang. Nah, setelah vaksin Korisa ini biasanya dikasih obat demam. Seperti Piretamas apa Piperamas, Mas? Piretamas. Piperamas itu obat cacing ya. Jadi karena si ayam itu agak demam, jadi harus dikasih obat. Nah, sebelum vaksin paracetamol lah intinya itu. Nah, sebelum di Korisa pun kita menggunakan antibiotik selama 3 hari. Pemberian antibiotik selama 3 hari ya, teman-teman, biar si ayam ini tetap fit dan Korisanya maksimal vaksinnya. Karena Korisa ini vaksin yang cukup membuat ayam nanti stres. Habis ini mereka tidak mau makan, teman-teman, pada sembunyi semuanya. Penyakit Korisa, penyakit yang cepet banget menularnya. Jadi bagi teman-teman yang masih belajar beternak, kalau ada ayam yang ayamnya sudah nggak nafsu makan, terus dia diem aja, terus tiba-tiba pipinya bengkak, matanya berair, itu sudah dipastikan kalau itu penyakit Korisa atau senot. Nah, itu harus sesegera mungkin ditanganin, jangan dibiarin. Karena akan menular dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari itu bisa rata si penyakit itu menular. Ya, cepat sekali itu menular. Tuh kata masnya, cepat sekali menularnya, namanya penyakit Korisa atau senot. Pencegahannya dengan cara divaksin Korisa seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada vaksin Korisa 1, Korisa 2, Korisa 3. Kalau teman-teman yakin dengan 2 kali vaksin Korisa ya tidak apa-apa. Tapi kali ini di kandang kita mencoba 3 kali vaksin Korisa. Biar lebih maksimal. Biar lebih maksimal tuh kata masnya. Memaksimalkan, karena kemarin 2 kali, situ 2 kali Mas kena senot akhirnya. Kurang maksimal. Jadi yang ini 3 kali. Untuk dosisnya 0,5 ya, teman-teman. Dosisnya 0,5 mili. Dan bagi teman-teman yang yakin bisa memvaksin sendiri dan vaksinnya itu tidak mati, itu bisa dilakukan sendiri. Cuma di kandang kita, kalau vaksin Korisa kita tetap manggil orang untuk memvaksinkan, karena kita masih ragu-ragu untuk melakukan sendiri karena takutnya nanti vaksinnya itu mati. Karena kan vaksin Korisa itu cukup sensitif kalau kita tidak paham benar cara menyimpannya dan cara menggunakannya. Jadi butuh si ahli untuk datang ke sini.
di leher kalau korisa. Oh tuh, kalau korisa tidak boleh disuntikkan atau diinjeksi di leher ya, harus di paha dan jangan sampai kena tulang. Karena vaksin korisa Di paha, di dada juga bisa. oh tuh di dada juga bisa, nggak selalu di paha ya. Jadi cuman ada dua tempat ya Mas, di paha sama di dada, tidak boleh di leher. Kalau Vistra B kompleks itu di dada bisa, di paha bisa, di leher bisa. Kalau untuk korisa vaksin ini tidak bisa ya teman-teman, tidak dianjurkan. Nah kalau untuk harga vaksin korisa itu berapa Mas harganya sebotol? Nah, tuh kurang lebih 250 hanya vaksinnya aja ya teman-teman, tidak tenaganya karena kita kan Yang ukuran kecil, kalau yang ukuran 500 ya lebih. oh ini yang ukuran 250. 250 itu sekitar 250.000. Kalau yang ukuran 500 untuk 1000 ekor. Iya. Nah, kalau yang 250 mili itu untuk 500 ekor, yang 500 mili lebih untuk 1000 ekor. Harganya yang paling kecil 250.000 itu ya, Mas. Saran segitu ya. Ya, jadi cukup mahal ya. Vaksin yang cukup mahal itu korisa sama AI. Terus setelah divaksin korisa, rata-rata mereka sembunyi teman-teman. Kepalanya nggak pada keluar. Karena vaksin korisa itu gregesi kalau di badan ya. Iya. Gregesi itu bahasa Indonesianya apalah, pokoknya gregesi lah. Nggak enak di badan. Karena yang dimasukkan ini kan Agak nyeri. agak nyeri. Jadi nanti kita butuh paracetamol. Yang paracetamol yang digunakan itu namanya Piperamas ya. Piperamas. Jadi kalau setelah divaksin korisa itu harus dikasih paracetamol ya teman-teman. Kalau misalnya ada Doxerin juga bisa, tidak harus Piperamas. Cuman Doxerin kan mahal. Enggak ya, Paragin juga bisa. Paragin juga bisa tuh yang penting paracetamol kandungannya. Iya. Yang penting paracetamol kandungannya. Seperti itu. Ayam-ayam yang sudah divaksin tuh lihat, karena nyeri mereka pada sembunyi. Nyeri ini yang sudah divaksin dan ini yang belum. Tuh perbedaannya cukup signifikan, mereka masih pada sibuk makan. Yang di sini sudah ada yang makan dan banyak yang sembunyi. Tuh lihat. Karena memang divaksin korisa ini nyeri ya teman-teman. Kalau di badan manusia namanya gregesi. Lihat. Vaksin agak silau kalau dari sini, kita dari sini yuk. Biar nggak silau. Nah, vaksin korisa itu vaksin pertama di umur piro, Mas? Vaksin pertama di umur? Di umur 7. Nah, Sekalian sama Dupop, korisa pop namanya. oh, kalau itu apa namanya, tusuk sayap. oh. Tuh, jadi korisa pertama itu di umur 7 minggu, korisa kedua di 14. Iya. Di 14 minggu, dan yang vaksin
korisa ketiga itu di 18 atau 18 minggu ya. Ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, dan pas ayam kita di sini yang ini itu 18 minggu. Biasanya kan kalau korisa pertama itu masih kecil. Jadi Dosisnya 0,2 ya? 0,5, tapi itu nantinya di paha, kebanyakan di dada. Oh, Pahanya masih kecil. oh gitu. Nih, vaksin korisa pertama di dada ya teman-teman, karena pahanya masih terlalu kecil, jadi di dada. Oh, dosisnya tetap 0,5, enggak 0,2. Oh, salah tadi aku teman-teman, ternyata dosisnya kalau di 7 minggu tetap 0,5, enggak 0,2. Iya. Tapi di dada ya teman-teman, kalau yang masih umur 7 minggu, kalau 14 minggu, 18 minggu sudah di paha. Tuh yang sudah divaksin mereka sembunyi semuanya. Seperti itu ya teman-teman untuk vaksin korisa. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seperti apa sih beternak ayam, bisa komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Bye bye.